Selamat siang, selamat sore Mas Doli dan teman-teman. Pada hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek kewirausahaan sosial kami yang kami beri nama Treehouse Craft. Sebelum kita masuk dalam presentasinya, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya yang dimulai dari Berliana Mutiara Dewi dengan NIM 182114035. Lalu ada Gulemus Brahma RLT dengan NIM 182214215. Lalu ada Eduardo Herjuno dengan NIM 192214183. Kemudian ada Andreas Krishna dengan NIM 192214184. Dan saya sendiri Delvin Ripke Grain dengan NIM 192214195. Berdasarkan masalah sosial yang kami ambil, kami tertarik untuk mengolah limbah kayu yang dimana tidak terpakai lagi dan termasuk sayang untuk dibuang. Limbah kayu ini kami ambil dari banyaknya pelaku usaha di bidang mebel dan kerajinan di Kecamatan Pajangan, Bantul. Pokok permasalahan yang kami ambil karena adanya dampak pandemi COVID-19 menyebabkan banyak masyarakat yang terkena PHK dan rendahnya pendidikan masyarakat, terutama ibu-ibu yang menjadi ibu rumah tangga serta bapak-bapak yang tidak memiliki pekerjaan. Menurut data yang diperoleh teman kami melalui foto-foto dan data-data yang berada di daerah Pajangan, di dalam masa pandemi ini mulai bermunculan usaha-usaha pabrik kayu yang memiliki dampak signifikan terhadap limbah kayu yang tidak terpakai. Oleh karena itu kami berpikir untuk membuat usaha tersebut agar menjadi suatu usaha di mana limbah kayu tersebut bisa dipakai dan didaur ulang kembali. Menggunakan jasa ibu-ibu dan bapak-bapak serta warga masyarakat yang terkena PHK atau masyarakat miskin, kami akan membuat berbagai olahan kerajinan seperti meja, kursi, lemari, aksesoris rumah, ataupun perabot rumah. Nah, kami akan dengan barang-barang tersebut di mana sudah diolah menjadi barang yang memiliki nilai, itu akan menambah harga jual barang tersebut dan sehingga menguntungkan bagi orang yang bekerja atau mereka yang mengalami kemiskinan atau mereka yang terkena PHK. Oleh karena tersebut, kita akan mengoperasikan dalam bidang marketing, human resource, dan manajemennya. Sekian. Selanjutnya adalah tabel dari kemiskinan, tingkat kemiskinan, dan pengangguran. Di tabel yang warna oranye itu adalah tabel tingkat kemiskinan, dan tabel yang warna merah dan biru itu adalah tabel pengangguran, di mana posisi daerah Bantul, di mana tempat kami melakukan olah bisnis ini, itu adalah merupakan daerah yang terbanyak yang masyarakatnya mengalami kemiskinan. Sedangkan di daerah Bantul juga, di daerah Bantul memiliki tingkat pengangguran yang cukup banyak, yaitu sekitar 138,66. Hal ini menandakan bahwa banyak masyarakat di sana yang tidak memiliki pekerjaan dan memiliki gaji yang di bawah UMR, sehingga banyak masyarakat sana mengalami kemiskinan. Tidak hanya itu, mereka juga mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini, dan mereka juga pastinya mengalami tingkat di mana mereka tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Oleh karena itu kami berhasil mendapatkan data ini dari sumber Bapeda Jogja, Provinsi Jogja, atau dari infografik yang ada di internet. Bahas-bahas mengenai potensi usaha yang kami kembangkan dalam bisnis kewirausahaan sosial kami, yaitu kami mengembangkan konsep yang diambil adalah produk kerajinan kayu yang memiliki fungsi praktis food share, misalnya produk gelas, mangkuk, dan juga produk wayang kayu. Dan di mana produk ini memiliki harga jual yang sangat tinggi dan laku di pasaran. Oleh karena itu, dari limbah kayu yang sudah diolah tersebut, kami menargetkan pasar, yaitu pasar domestik maupun pasar mancanegara, yang dimana pasar tersebut merupakan daya tarik di mana produk ini dapat dijualkan, dan kami menargetkan keuntungan sangat besar jika ada seseorang yang menginginkan barang tersebut. Nah, orang tersebut pasti akan menyukai produk kami karena produk kami ini sangat baik dan sangat bagus untuk dipakai ataupun menjadi media untuk dipamerkan kepada orang. Nah, oleh karena itu
Dalam pemilihan tempat pun kami pun memilih tempat yang sangat baik, yaitu pemilihan tempat daerah Pajangan Bantul, di mana di sana merupakan daerah hasil kerajinan dari kayu tersebut. Nah, kami menjualnya di daerah sana dan kami banyak menjualnya di daerah-daerah yang memiliki potensi besar untuk barang ini terjual, seperti daerah Bali atau daerah manapun yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat pasar domestik dan pasar mancanegara yang sangat tinggi. Oleh karena itu kami menargetkan produk kami di sana, maupun di acara-acara tertentu atau buka stand, kami akan memasarkan produk kami di sana. Sehingga dalam proses potensi usaha ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Oleh karena itu kami pun akan tidak menyerah dengan menggunakan media promosi, media iklan, atau media brosur untuk melakukan promosi tersebut. Pada bagian operasional terdapat struktur organisasi. Dapat dilihat terdapat owner atau pemilik usaha yang bertugas untuk memimpin dan mengelola jalannya proses pembuatan produk kerajinan kayu. Kemudian owner juga memiliki kemampuan bertugas untuk membuat rencana agar usahanya terus dapat berkembang ke depannya. Seorang owner juga harus memiliki kemampuan untuk mempunyai skill dalam manajemen SDM, manajemen bahan, manajemen produksi, dan manajemen pemasaran. Kemudian terdapat desainer dan pembuat model. Desainer di sini bertugas untuk mendesain produk yang akan diproduksi. Kemudian pembuat model. Pembuat model itu yang nantinya akan mewujudkan desain yang sudah disetujui. Kemudian dari desain tersebut akan menjadi sampel yang nantinya akan dibuat produksi massal. Kemudian terdapat juga pembahan. Pembahan di sini bertugas untuk memilih dan menyiapkan bahan yang akan diproduksi. Kemudian terdapat pengerja atau pembuat. Di sini bertugas untuk membuat produk dasar yang nantinya akan sebagai inti dari pembuatan kerajinan kayu. Lalu terdapat perakit. Di sini bertugas untuk menyatukan komponen-komponen menjadi satu bagian kerajinan kayu. Lalu terdapat finisher. Finisher di sini bertugas untuk membuat bahan kerajinan kayu nantinya untuk dibuat lebih halus dengan cara diamplas, lalu kemudian disemprot untuk memberikan warna, lalu juga di coating untuk membuat warna tetap bertahan lama. Lalu terdapat quality control. Di sini bertugas untuk menjaga dan mengawasi, termasuk pengecekan, pengujian, dan seleksi produk yang akan dibuat. Kemudian terdapat pelaksanaan. Dalam pelaksanaan terdapat pada gambar tersebut terdapat limbah kayu berupa potongan batang dan potongan papan. Di sini kami akan mengambil bahan sesuai dengan spesifikasi yang kami miliki. Di sini kami memiliki spesifikasi kayu itu harus kuat, bulat, dan keras berdasarkan kelasnya. Di sini kami memasukkan kelas berdasarkan yang terendah itu yang terkuat. Yang pertama, kelas pertama itu kuat, yaitu kayu jati dan kayu sono keling. Kemudian kelas yang kedua itu kayu jati dan mahoni. Kemudian kelas 3 itu kayu pinus. Kemudian terdapat spesifikasi berikutnya, yaitu tekstur kayu harus halus, tidak
jangan ada yang pecah atau boncel. Kemudian warna kayu memiliki nilai dekoratif, yaitu motif serat kayu tersebut memiliki keunikan untuk nantinya akan kami produksi. Kemudian ada skala ukuran relatif lebih besar dan cukup awet. Nah, di sini kami mencoba untuk memprioritaskan ukuran kayu, limbah kayu yang lebih besar. Lalu terangkai dari dalam suatu konstruksi. Kemudian mudah di finishing dengan hasil yang memadai. Jadi bahan kayu, limbah kayu itu tidak banyak tekstur yang kasar yang nantinya akan mempersulit proses finishing. Kemudian terdapat peralatan produksi yang akan kita gunakan. Yang pertama gergaji manual, circle saw, dan scroll saw. Kemudian terdapat pahat, yaitu pahat dan alat bebut. Kemudian ada juga pisau raut, ketam, dan bor portable. Kemudian proses produksi. Yang pertama yaitu desain. Di sini pertama-tama kita harus mendesain produk apa yang akan kita buat. Kemudian dari desain tersebut kita mewujudkan contoh bahan yang nantinya akan menjadi sampel pembuatan kerajinan tangan. Kemudian yang kedua adalah persiapan bahan. Jadi di sini kita akan memilih dan menentukan bahan mana saja yang akan kita ambil dari limbah kayu berdasarkan jenis dan ukurannya. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan pola. Di sini kita akan membuat pola berdasarkan desain yang sudah kita tentukan tadi terhadap kayu yang sudah kita pilih, yang nantinya akan menjadi yang menyesuaikan mal sampel yang sudah kita wujudkan sebelumnya. Kemudian ada proses pengerjaan. Di sini dalam proses pengerjaan kita membuat produksi kerajinan kayu dalam jumlah banyak yang nantinya akan menjadi komponen-komponen yang masih berbentuk mentah. Kemudian perakitan. Di sini komponen-komponen tadi akan disatukan kembali untuk menjadi satu kerajinan kayu yang utuh. Lalu terdapat finishing yang nantinya dari sebuah kerajinan kayu yang utuh tadi akan diperhalus dengan amplas, kemudian akan dicat dengan penyemprotan, kemudian nantinya akan di coating untuk mempertahankan warna kayu. Untuk selanjutnya ada sumber modal dari Treehouse Craft, yaitu ada modal sendiri. Nah, modal sendiri ini berasal dari tabungan atau aset pribadi. Untuk selanjutnya ada modal bersama. Modal bersama diperoleh dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak atau teman. Terdapat kesepakatan yang jelas atau tertulis mengenai isi perjanjian hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya ada total modal. Nah, total modal ini berasal dari daftar peralatan-peralatan dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk membangun usaha Treehouse Craft ini sendiri. Nah, yaitu ada mesin bobok yaitu seharga 2 juta, kemudian ada kompresor itu seharga 7 juta. Selanjutnya ada sensor seharga 4.250.000, lalu ada pahat dengan harga 200.000. Selanjutnya ada ketam seharga 300.000, ada pisau raut seharga 300.000, bor 2 juta, mesin amplas seharga 1 juta. Lalu untuk biaya lain itu sebesar 500.000 dan biaya listrik sebesar 300.000, sehingga menghasilkan total 17.850.000 untuk total modalnya sendiri.
Untuk selanjutnya ada penghitungan harga produk Treehouse Craft, yaitu berupa gelas kayu. Ini hanya sebagai contoh aja salah satu produk dari Treehouse Craft sendiri ya. Untuk kebutuhan bahan kayu per satu pieces adalah seharga Rp10.000. Lalu untuk ongkos bubutnya itu sebesar 3.000, untuk ongkos finishing itu sebesar 5.000. Selanjutnya untuk total produknya itu 18.000. Nah, apabila keuntungan 50%, maka 18.000 itu dikalikan dengan 50%, maka menghasilkan 9.000. Harga jual satu gelas kayu yaitu 27.000. Untuk selanjutnya ada produk yang dihasilkan. Nah, produk yang dihasilkan ini ada 3 tingkat kesulitan, yaitu ada mudah, sedang, dan susah. Untuk yang mudah sendiri, itu nama barangnya yaitu sendok, garpu, piring, kotak tisu, dan hiasan dinding. Nah, harga barangnya itu berkisar kurang dari 100.000 atau 10.000 sampai 100.000. Lalu untuk lama proses pembuatannya yaitu 4 sampai 7 hari. Selanjutnya ada tingkat kesulitan sedang. Lalu produk yang dihasilkan itu ada meja dan kursi. Nah, harga barangnya lebih dari 100.000, berkisar antara 100.000 sampai 500.000. Nah, lama proses pembuatannya itu selama 14 hari. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu ada tingkat yang paling susah. Nama barangnya itu ada lemari, wayang, dan patung kayu. Nah, harga barangnya itu berkisar lebih dari 500.000 sampai 2 juta. Nah, lama proses pembuatannya itu selama 21 hari. Untuk target pasar, yang pertama itu kami menargetkan produk kami kepada orang yang membutuhkan produk-produk atau kerajinan yang terbuat dari kayu sebagai elemen estetis maupun sebagai perlengkapan dan perabotan di rumah mereka. Yang kedua yaitu untuk konsumen yang berada di luar negeri. Media yang kami pakai untuk memasarkan produk kami ke konsumen mancanegara adalah melalui iklan seperti Instagram Ads, Facebook Ads, dan juga melakukan penjualan online. Kami berjualan dan mengiklankan produk kami secara online, tentu dengan tujuan agar konsumen luar negeri dapat menjangkau kami dengan mudah. Yang ketiga yaitu orang-orang dengan gaya hidup ramah lingkungan. Ini orang-orang yang biasanya mempunyai kebiasaan untuk mendaur ulang suatu produk, membeli barang-barang hasil daur ulang, dan memperpanjang umur barang-barang yang mereka pakai. Lalu yang keempat itu untuk konsumen dalam negeri maupun luar negeri, dengan cara menitipkan produk kami di toko-toko yang berada di dekat tempat wisata, serta memberikan potongan harga bagi toko-toko tersebut. Dan yang terakhir itu kepada hotel, kafe, guest house, villa, dan resort yang ingin melengkapi kebutuhan interior mereka. Lalu untuk promosi, cara pertama yang kami lakukan untuk mempromosikan produk kami yaitu melalui pameran. Jadi kami memasarkan produk kami lewat pameran-pameran. Tujuannya itu untuk menjaring calon pembeli yang langsung datang ke pameran. Jadi setelah mereka melihat-lihat produk kami, mereka bisa langsung membeli produk kami lewat pameran tersebut. Lalu galeri. Di galeri ini kami menyediakan barang-barang yang sudah ready atau siap untuk dibeli, tetapi dalam jumlah yang terbatas. Lalu yang ketiga itu website. Dengan website ini kami ingin calon pembeli itu jadi dimudahkan dalam mendapatkan informasi dan juga berkomunikasi dengan kami. Lalu yang keempat itu menjadi anggota asosiasi. Yang dimaksud dari asosiasi di sini itu adalah dengan membangun jaringan antara sesama pengusaha kerajinan. Lalu yang kelima itu membuka pelatihan atau workshop. Dengan mengadakan pelatihan atau workshop untuk siswa sekolah, mahasiswa, dan masyarakat umum, terutama masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan masyarakat yang kurang mampu. Kami ingin memperluas promosi usaha kerajinan kayu kami. Lalu untuk distribusinya, yang pertama itu kami bekerja sama dengan toko online atau e-commerce. Yang kedua itu dengan jasa ekspedisi. Jasa ekspedisi ini itu seperti JNE, JNT, dan yang lainnya untuk pelanggan domestik dan mancanegara. Lalu yang ketiga itu jasa antar langsung, dan yang terakhir itu dengan COD. Selanjutnya kita masuk pada tahap human resource atau sumber daya manusia. Nah, pada Treehouse Craft ini kita akan membutuhkan beberapa sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini akan bertugas sebagai desainer, pembuat model, pembahan, pengerja atau pembuat, perakit, finisher, dan quality controller.
Nah, dalam human resource ini akan ada beberapa proses, yaitu rekrutmen, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan. Nah, untuk kriteria-kriteria yang ada untuk kita mencari human resource ini bukan menjadi kriteria utama, tetapi menjadi nilai plus bagi mereka yang mempunyai kriteria khusus tersebut. Untuk desainer sendiri, itu bisa menguasai gambar desain, karena nantinya desainer akan membuat desain produk kerajinan kayu yang nantinya akan Treehouse Craft produksi secara massal. Kemudian ada pembuat model. Pembuat model harus bisa menguasai pahat, ukir, bubut, dan finishing, serta mengetahui karakter bahan, karena nantinya dia akan mewujudkan desain yang sudah disetujui menjadi produk sampel, kemudian diproduksi secara massal. Lalu ada pembahan. Pembahan ini juga harus bisa menguasai teknik pahat, teknik ukir, teknik raut, dan juga bagaimana karakter bahan atau kayu tersebut, karena dia nantinya akan memilih dan mempersiapkan bahan yang akan digunakan dalam kita membuat produk kerajinan kayu kita. Kemudian ada pengerja atau pembuat. Nah, pengerja atau pembuat ini akan membentuk bentuk dasar dari kerajinan kayu yang dimulai dengan ukir, bubut, ataupun raut. Untuk itu, mereka juga harus bisa menguasai teknik pahat, teknik ukir, serta teknik raut. Kemudian dilanjutkan oleh perakit. Perakit ini akan menyatukan bagian-bagian yang sudah dibuat oleh pengerja atau pembuat menjadi satu bentuk kerajinan kayu nantinya. Untuk itu, perakit harus bisa menguasai teknik perakitan. Lalu ada finisher. Finisher itu akan melakukan proses finishing kerajinan kayu, di mana nantinya mungkin dia akan mencat, pelitur, dan batik untuk kerajinan kayu yang sudah diproduksi, yang sudah dirakit, sehingga nantinya finisher akan mempercantik kerajinan kayu tersebut. Kemudian ada quality controller. Nah, quality controller ini akan melakukan proses pengecekan, pengujian, dan seleksi produk kerajinan kayu yang sudah diproduksi dan sudah sampai pada tahap finisher. Nah, tentunya dia harus memiliki keterampilan untuk teliti dan detail, serta memahami bagaimana kualitas produk. Kalau misalnya produknya kurang baik, maka tidak akan lolos pada tahap quality control. Untuk itu, kriteria-kriteria tersebut bukan menjadi kriteria utama dalam kita mencari sumber daya manusia di Treehouse Craft, karena semua orang bisa dilatih, didampingi, dan dilakukan pengembangan pada setiap pribadi. Untuk itu kenapa ada proses rekrutmen, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan? Karena ketika rekrutmen, nilai plus adalah keterampilan yang mereka miliki, tetapi ketika pelatihan, bisa saja orang-orang yang memiliki nilai plus ini akan menjadi leader bagi mereka yang mungkin belum mempunyai pengalaman tetapi mau bekerja keras, seperti orang-orang yang kita lihat dalam data kemiskinan di Jogja ini, bahwa banyak orang yang pengangguran, sehingga kita akan menjaring orang-orang tersebut, mereka yang bertekad kuat, dan kita akan lihat seleksi secara subjektif, maka bisa masuk dalam Treehouse Craft ini. Kemudian ada pelatihan, pendampingan, serta pengembangan. Mereka tidak akan dilepas begitu saja, karena mereka akan dilatih oleh orang-orang yang sudah berpengalaman atau dilatih oleh mentor mereka, sehingga orang-orang yang bahkan belum mempunyai pengalaman mempunyai kesempatan kerja untuk kerja di Treehouse Craft ini. Jadi orang-orang yang akan dipakai bukan hanya orang-orang yang berpengalaman, tapi setiap orang di Jogja ini masih punya kesempatan untuk menjadi bagian dari Treehouse Craft ini, karena kita akan melihat bukan hanya dari sisi kriteria yang mereka miliki, tetapi bagaimana tekad mereka, bagaimana kerja keras mereka, bagaimana proses mereka mengikuti, maka akan dijaring secara subjektif. Selanjutnya kita masuk dalam sistem penggajian, di mana sistem penggajian di Treehouse Craft ini akan menggunakan dua sistem, yaitu sistem borong dan sistem karyawan tetap. Nah, untuk sistem borong sendiri itu adalah bagaimana ketika Treehouse Craft akan menggaji para karyawannya didasarkan dengan hasil pekerjaan mereka. Misalnya karyawan dari Treehouse Craft akan membuat 100 produk kerajinan, maka 100 produk kerajinan itu akan dinilai untuk setiap produknya sebesar Rp7.000, sehingga nantinya gaji yang mereka dapatkan adalah sebesar Rp700.000. Dan yang kedua yaitu sistem karyawan tetap, di mana nanti Treehouse Craft akan menggaji karyawan mereka sesuai dengan UMR. Nah, UMR yang kita pakai adalah UMR Bantul, yaitu sebesar Rp1.842.460 per bulan. Selanjutnya kita masuk dalam proyek produksi. Nah, proyek produksi ini akan menggambarkan secara garis besar bagaimana Treehouse Craft akan berjalan beberapa bulan ke depan. Untuk bulan pertama, pada minggu pertama akan dilakukan persiapan dokumen, di mana dokumen-dokumen ini sangat penting ketika kita akan memulai sebuah usaha, sebuah proyek. Nah, ketika dokumennya sudah ada, maka akan dilanjutkan dengan beberapa tahap. Untuk itu pada minggu kedua akan ada namanya pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku adalah ketika kita akan menyiapkan bahan-bahan apa saja sih yang akan
kita pakai nantinya untuk produksi kerajinan kayu ini. Dan pada minggu kedua ini juga akan dilakukan pembelian alat, mesin, dan produksi untuk kerajinan kayu ini. Dilanjutkan sampai minggu ketiga karena nantinya bukan hanya bahan kayu saja yang kita pikirkan, tetapi alat dan produksi apa yang nantinya akan kita pakai dalam Treehouse Craft ini. Kemudian pada minggu ketiga juga sampai minggu keempat akan ada perekrutan tenaga kerja baru. Nah, perekrutan tenaga kerja baru ini adalah mereka yang belum memiliki pengalaman ataupun sudah memiliki pengalaman. Mereka akan dilatih, akan direkrut dulu, lalu kemudian akan berlanjut pada tahap selanjutnya. Pada minggu keempat ini juga akan dilakukan persiapan tempat produksi. Sambil kita mencari perekrutan tenaga kerja baru ini, kita juga akan mulai mempersiapkan tempat produksi kita. Kemudian pada bulan kedua, minggu pertama, akan dilakukan pelatihan tenaga kerja sambil dilanjutkan dengan persiapan tempat produksi. Nah, ketika kita sudah berhasil merekrut tenaga kerja baru, mereka sudah berhasil melewati tahap rekrutmen, maka akan diadakan pelatihan tenaga kerja. Bagi mereka yang sudah berpengalaman bisa sharing pengalamannya kepada orang-orang yang belum berpengalaman, dan bagi mereka yang belum berpengalaman akan mengikuti pelatihan ini dengan lebih intens. Nah, kemudian pada minggu kedua tetap dilanjutkan untuk pelatihan tenaga kerja dan juga ada dilakukan percobaan praproduksi 50 unit untuk percobaan alat mesin produksinya serta bahannya. Kemudian pada minggu ketiga bulan kedua tetap dilanjutkan dengan praproduksi tersebut. Lalu kemudian pada minggu keempat itu akan dilakukan evaluasi hasil produksi. Gimana sih percobaan praproduksi kita terhadap 50 unit ini, apakah udah baik, udah bisa dilakukan dan dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak. Kemudian pada bulan ketiga minggu pertama akan dilakukan presentasi hasil produksi ke manajemen. Jadi ketika kita sudah melewati percobaan produksinya, kita akan presentasikan hasil produk kita kepada pihak manajemen apakah sudah dibolehkan untuk lanjut atau tidak. Kemudian pada bulan ketiga minggu kedua, apabila sudah di ACC, maka kita akan memproduksi kerajinan kayu tersebut secara massal. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian terakhir, yaitu business timeline. Business timeline ini secara tidak langsung menggambarkan bagaimana Treehouse Craft ini akan berjalan 5 tahun ke depan, atau bagaimana sih harapan dan keinginan Treehouse Craft ini bagi usaha ini sendiri. Pada tahun 2021 itu merupakan tahap awal bagi Treehouse Craft untuk mulai merealisasikan ide bisnis yang akan diterapkan nantinya. Jadi ide yang hanya sebatas ide saja akan mulai dicanangkan nih, apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang perlu dipersiapkan. Jadi ide-ide itu hanya bukan sekedar ide yang biasa saja tanpa persiapan, tetapi ide ini akan dikembangkan dan mulai direncanakan secara detail, mulai direalisasikan secara detail. Kemudian pada tahun 2022 itu merupakan tahap kedua bagi Treehouse Craft untuk kemudian melakukan penataan dan penerapan bisnis yang akan dibuat nantinya. Nah, pada penataan dan penerapan bisnis yang akan dibuat ini, Treehouse Craft mulai benar-benar secara nyata melakukan tindakan nyata untuk penerapan ide bisnis yang telah dibuat pada tahun 2021. Realisasi ide, dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan, atau mungkin semua yang sudah dipersiapkan untuk penerapannya. Jadi di sini sudah mulai dilakukan secara real, mungkin dibuka secara resmi Treehouse Craft ini sendiri. Dan kemudian pada tahun 2023 itu merupakan tahap ketiga bagi Treehouse Craft untuk melakukan pengembangan dan kontrol usaha serta marketing. Di pada tahap ketiga ini Treehouse Craft akan mulai secara intens untuk melakukan marketing sehingga Treehouse Craft ini bisa dikenal secara luas oleh seluruh kalangan masyarakat, oleh seluruh orang-orang, sehingga pengembangan dan kontrol juga akan semakin dilakukan dengan intens dan dilakukan dengan detail di Treehouse Craft sendiri. Kemudian pada tahun 2024 ini merupakan tahap keempat atau tahap maturity, di mana tahap ini merupakan tahap Treehouse Craft untuk menikmati usaha dan memantau bisnis yang ada. Kemudian apabila Treehouse Craft makin lebar dan makin sukses, maka Treehouse Craft akan berkemungkinan untuk membuka cabang baru di kota-kota lain atau tempat-tempat lain, sehingga bisa menjangkau orang-orang yang bukan hanya berada di Jogja atau di Bantul, tapi bisa menjangkau ke pelosok-pelosok ataupun ke tempat lain, ke kota-kota lain, sehingga orang-orang pengangguran, orang-orang yang mungkin
tidak punya kesempatan yang sama seperti orang-orang yang berpendidikan atau punya pengalaman, mereka juga bisa mendapat kesempatan kerja yang sama dengan usaha dari Treehouse Craft ini. Jadi itulah pemaparan presentasi dari kelompok 6 dengan proyek kewirausahaan sosial kami, yaitu Treehouse Craft, di mana kami berharap proyek ini bisa menjadi bahan pembelajaran, bisa menjadi masukan, atau mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Mas Dolin ataupun teman-teman untuk memulai usaha kewirausahaan sosial ini. Kami berharap ini juga tidak hanya sampai di presentasi ini saja, tetapi bisa direalisasikan secara nyata. Kami juga mohon maaf apabila selama presentasi ini terdapat kesalahan kata, tutur kata, kami mohon maaf. Demikian presentasi kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.